pendidikan. Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional. Seperti Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan Convention on the Rights of the Child tahun 1989. Di Indonesia, hak pendidikan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Isi dan makna hak pendidikan. 1. Hak untuk akses ke pendidikan. Setiap orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau agama, berhak untuk mengakses pendidikan yang layak. Ini termasuk kesempatan untuk belajar dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. 2. Pendidikan dasar wajib dan gratis. Pendidikan dasar wajib bagi semua anak dan negara, bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan ini secara gratis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal atau tidak mendapatkan pendidikan karena alasan ekonomi. 3. Ketersediaan dan kualitas pendidikan. Negara harus memastikan bahwa sistem pendidikan yang disediakan berkualitas, baik dari segi infrastruktur, kurikulum, maupun tenaga pengajar. Selain itu, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. 4. Pendidikan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam penyediaan pendidikan. Semua orang harus memiliki akses yang sama, tanpa pembedaan berdasarkan faktor apapun. 5. Kebebasan dalam memilih pendidikan. Setiap individu dan keluarga memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta berhak menentukan lembaga pendidikan sesuai dengan preferensi mereka. Kewajiban negara dalam memenuhi hak pendidikan. Negara bertanggung jawab untuk: yang pertama, menyediakan pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang memadai, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menjamin kesejahteraan tenaga pengajar. Yang kedua, mengawasi kualitas pendidikan, menjamin bahwa sistem pendidikan berjalan dengan standar yang layak dan bermanfaat bagi perkembangan individu. Ketiga, menjamin keadilan dalam pendidikan, menghindari diskriminasi dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Tantangan dalam memenuhi hak pendidikan. 1. Kemiskinan. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan layak. 2. Lokasi terpencil. Anak-anak di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke sekolah yang memadai. 3. Diskriminasi gender. Di beberapa tempat, anak perempuan mungkin tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. 4. Krisis dan konflik. Di daerah yang terkena dampak konflik, hak atas pendidikan seringkali terabaikan.
Kesimpulan, hak atas pendidikan adalah elemen penting dalam pembangunan sosial dan individu, serta merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Pendidikan yang layak dapat mengangkat taraf hidup seseorang dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Hak pendidikan juga berfungsi sebagai fondasi untuk hak-hak lainnya, karena dengan pendidikan, seseorang bisa lebih menyadari dan memperjuangkan hak-hak mereka yang lainnya. Di rumah langit ada, terusan habis itu sekarang kejar paket A. Mau jadi pengarang puisi. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar. Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum pernah COVID juga susah sama, Bu. Penghasilan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang di rumah sampai nganggur 10 hari. Ntar ada yang manggil, ikut. Gitu aja. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Kangen belajar. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Pluit, Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau dia. Orang maunya ngomongnya mau sekolah lagi Bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah, Bu. Ya lagi keadaannya begini, Bu. Nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayar. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Denis masih menaruh asa bisa sekolah lagi, supaya cita-cita jadi pemadam kebakaran bisa terlaksana. Pengennya saya sih anak saya biar satu ada sekolah, Bu, gitu, biar tinggi sekolahnya, biar pinter, biar dia ada kegiatan, biar masa depannya, biar mikir sendiri. Kalau udah sekolah lagi kan saya seneng, Bu. Udah begini kan kasihan ngeliatnya. Kalau nggak sekolah, teman-teman sekolah dianya enggak. Saat berhenti sekolah, Denis tak pernah lagi mendapat siraman ilmu pengetahuan. Dia hampir ikut kakaknya bekerja, namun dilarang bosnya karena masih di bawah umur. Kini, waktunya banyak dipakai mengasuh adik dan bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Sebagian besar dari mereka juga putus sekolah. Paling ngaji, sholat, udah. Pulang sholat di rumah. Di Indonesia, lebih dari 80.000 anak mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga atas putus sekolah sepanjang tahun 2020. Jawa Barat di posisi pertama dengan jumlah murid putus sekolah nyaris menembus 11.000 anak. Selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami, khususnya untuk bidang pendidikan.